Sebelumnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Kami dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Hayatni. Bisa dijelaskan untuk posisi Mas saat ini di perusahaan? Posisi, ya, saya ceritakan deskripsinya dulu Pak ya. Mas Garmen adalah suatu home industry yang bergerak di bidang konveksi atau garment. Jadi yang dimana usaha ini itu memproduksi dan menerima pesanan berbagai macam kebutuhan fashion, contoh baju, kaos, seragam, topi, dan aparel lah. Semuanya berhubungan dengan aparel. Untuk usaha ini dulu aku yang buat sendiri Mbak ya, dari nol banget tanpa modal, dan sampai sekarang sudah ada jahit, operator bordir komputer, dan connect dan tukang sablon. Untuk saya sendiri, saya lebih suka dikatakan sebagai owner dan lebih suka dikatakan sebagai sales. Kenapa sales? Karena sales itu lebih ujung tombaknya usaha Mbak ya. Ujung tombaknya perusahaan itu ada di sales sebenarnya. Jadi kalau sales itu bagus, otomatis perusahaan juga lebih cepat bisa. Iya, Mas. Itu semua ngerjain itu ya. Lalu untuk yang kedua, berapa lama Mas menempati posisi sekarang sejak mendirikan atau pertama kali masuk dalam perusahaan ini? Lebih tepatnya kalau dikatakan merintis dari awal itu belum apa-apa Mbak ya, itu udah ada 3 tahun. Tapi dari segi manajemen belum ada 1 tahun. Dari segi manajemen atau lebih tepatnya ke full usaha full produksi lah. Soalnya kan dulu kan aku sebelum punya ini kan aku lempar-lempar ke vendor, terus lakukan pengembangan, jadi belum ada setahun ini. Estimasi 9 bulan usaha ini sudah jalannya usaha ini. Ya, masih 9 bulan. Saya sendiri atau tenaga diproduksinya? Kalau diproduksi lebih tepatnya semua itu saling berhubungan Mbak ya. Jadi kalau bedanya perusahaan produksi sama perusahaan distribusi itu gini, kalau produksi itu semuanya harus bisa jalan dan harus bisa kerjasama dari divisi A, divisi B, divisi C, dan perantara dan lain-lain, dan sales dan lain-lain itu harus bisa kerjasama dan harus imbang. Kalau nggak imbang nanti pasti ada chaos, ada hal yang nggak diinginkan di situ. Contoh, saat kita produksi kaos sablon, otomatis kan ada tiga divisi di situ, divisi potong, divisi jahit, dan divisi sablon. Nah, kalau salah satu saja udah goyang, otomatis nggak jalan produksi itu, kan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan mana bidang yang lebih digunakan dan mana yang tidak lebih digunakan. Semuanya tetap digunakan. Untuk yang pertama yang jadi ujung tombak tetap satu, yaitu sales. Sisanya tetap produksi. Jadi tanpa ada sales sama ada penjualan, maka semuanya itu juga nggak jalan. Ada sales tapi ada salah satu divisi produksi juga tidak akan jalan. Kemacetan ya. Iya. Ya, ada yang bilang itu gini Mbak. Saya selalu mengikuti kata-kata mutiara atau saran-saran dari
pengusaha-pengusaha yang udah besar, Mbak ya. Contohnya begini, bekerjalah tiap waktu, bekerja tiap waktu sampai kamu dikejar oleh uangmu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya orang usaha itu Mbak ya, kalau dikatakan pengusaha ya, saya nggak bilang pekerja, pengusahanya itu nggak mungkin mereka punya jam kerja, itu nggak mungkin. Pasti tiap tiap jam dan tiap detik itu mereka punya, dia selalu bekerja, entah itu dia memikirkan konsep, mikir bagaimana hari esok, bagaimana hari lusa, jadi begitu. Jadi kalau dikatakan semua pengusaha itu pakai ada jam kerjanya enggak ya? Nggak mungkin ada, aku yakin. Beda kalau karyawan pasti tetap punya jam shift 1, shift 2, shift 3 kan gitu. Gitu. Jadi jawaban saya tidak. Oke. Oke Mas, untuk pertanyaan yang keempat, di usaha Mas yang sekarang tekuni, Mas berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai owner, CEO, ya, founder, Terus 3 itu. dilihat dari faktor lingkungan eksternal seperti teknologi, ekonomi, dan sosial, menurut Mas mana yang paling mempengaruhi usaha yang ditekuni Mas sekarang? Yang paling ditekuni, yang paling berpengaruh faktor teknologi, sosial, dan ekonomi. Semuanya berkaitan, Mbak. Contoh satu, saya kan produksi, Mbak ya, saya kan bidang produksi. Kalau dari segi sosial, contoh, tak kasih contoh, Mbak ya. Kalau dalam segi sosial kita tidak bisa bagus, otomatis penjualan kita juga tidak akan bagus. Gimana cara yang kita bisa berinteraksi kepada masyarakat, gimana caranya kita bisa ngasih edukasi tentang usaha kita ke mereka, bahwasanya kita itu bisa begini, dan di tempat kita bisa begini dan begini dan begini. Otomatis kan tidak bisa. Maka ilmu sosial atau ilmu bagaimana kita menanggapi lingkungan itu sangat penting. Yang pasti bagaimana cara kita itu mengetahui apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita ingin jual ke mereka gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan di tempat kita. Contoh, waktu corona, pada musim corona kemarin, lebih tepatnya bulan 2, semua sektor produksi itu berhenti. 1 dan 2 itu semua sektor produksi berhenti. Semua sektor produksi, pabrik, kantoran, semuanya berhenti. Karena apa? Karena satu, perekonomiannya lagi goyah, kan gitu. Nah, di bidang garment, mau nggak mau kita harus mengikuti situasi. Contoh, apa yang mereka butuhkan saat itu? Saya kan produksi baju kan ya, baju, kaos kan gitu. Nah, pada saat itu kita kan tidak ada order sama sekali karena memang permintaan dari instansi juga kosong, permintaan dari masyarakat umum juga kosong karena saat itu semuanya berhenti. Nah, kita analisis apa yang dibutuhkan saat itu. Ternyata masker yang dibutuhkan, APD yang dibutuhkan. Oke, kita produksi itu, kita jual itu. Jadi kita tetap survive pada saat itu. Bahkan bisa dikatakan sangat-sangat lebih dari hal sebelumnya. Jadi semua pengusaha harus bisa membolak-balikan situasi ya, sesuai situasi ya, bagaimana sama mereka. Contoh, ada seorang pengusaha taman hiburan di Surabaya, saya nggak bilang merek ya, taman hiburan di Surabaya. Dia mengetahui bahwasanya saat corona nanti sektor ini tempat hiburan bakalan sepi karena memang orang-orang akan disuruh di rumah kan gitu. Ya, oke, dia langsung sulap tempatnya itu. Dia berhentikan semua karyawannya. Karena apa? Kalau dia tetap melanjutkan itu, tempat itu tetap di on kan, otomatis dia akan rugi dengan pemasukan yang sangat minim, bahkan bisa sangat-sangat defisit, dan tetap masih harus bayar karyawannya. Jadi dia mengambil langkah merumahkan karyawannya, dan dia rubah tempat itu jadi apa? Jadi parkiran mobil. Jadi parkiran mobil. Karena dia tahu bahwasanya taksi saat itu akan berhenti juga. Otomatis perusahaan taksi yang taksinya biasanya seliweran itu, dia kan butuh tempat untuk parkir. Karena lahan dia atau pool dia kan nggak mungkin cukup. Karena pool itu mungkin cukup hanya sebagai tempat penyimpanan aja, beberapa unit. Unit lain otomatis dia harus berhentikan juga. Lah, dari situ dia bisa survive. Kan gitu. Terus untuk yang segi itu sudah saya jawab, segi ekonomi dan segi sosial Mbak ya tadi ya. Udah gabung.
Dan untuk yang terakhir teknologi ini sangat berperan penting sekali karena apa? Satu, kita bergerak sekarang kita bergerak bisnis itu nggak bisa ini Mbak ya, nggak bisa door-to-door kayak dulu Mbak ya. Kita datang ke tempat ini menawarkan barang ini, itu sangat cara yang sangat memang cara itu masih sangat masih sangat ampuh tapi tidak efektif. Karena apa? Karena satu, memakan biaya, dua, memakan waktu. Lebih tepatnya kita pakai digital. Bagaimana cara kita itu melacak langsung ke tempat ini, tempat A, kontaknya gimana, ininya gimana, langsung kita serahkan pengajuan semacam pamflet, semacam proposal penawaran via teknologi tadi, entah itu WA, entah itu web, entah itu Instagram, dan lain. Itu sangat berperan sekali. Apalagi orang yang malas seperti saya, malas ke kena panas-panas gitu ya. Saya lebih suka di depan komputer aja. Oke. Terima kasih, Mas. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal seperti pemerintah, pesaing, pelanggan, dan media, menurut Mas, mana yang paling mempengaruhi usaha ini? Pelanggan, pemerintah, media, Pesaing sama pemasok. mempengaruhi dalam hal apa itu, Mbak? Dalam segi apa dulu? Perkembangan usahanya. Perkembangan usaha semuanya itu tidak ada hubungannya, Mbak ya. Kompetitor, kompetisi, pemerintah atau apa sebenarnya media, nggak ada hubungannya sebenarnya. Karena apa ya, Mbak ya? Karena kita tetap juga ikut ini, Mbak ya. Entah itu pemerintah buat begini, tapi sepertinya yang lebih mendekati itu pemerintah. Karena apa? Bisa aja pemerintah nanti suatu saat bikin undang-undang yang nggak masuk akal, kayak kemarin kan gitu. Banyak sekali kan undang-undang yang nggak masuk akal dari pemerintah kan gitu, yang mematikan UKM atau mematikan rakyatnya sendiri kan gitu. Nah itu suatu saat setelah ini semua produksi diwajibkan mendaftarkan izin usaha katakan UMKM entah kecil atau besar, kemudian harus bayar pajak. Nah itu kan sangat mengganggu sekali. Andaikan loh ya. Kalau segi media, kompetitor dan segi satu apa tadi? Lingkungan. Pelanggan. Nah, kalau tiga itu tadi tidak berpengaruh menurut saya. Karena apa? Satu, kalau kompetitor di mana-mana saya pasti ada kompetisi. Yang penting gimana caranya kita itu bisa komitmen dan gimana cara kita memperbaiki usaha kita lebih profesional, lebih memuaskan pelanggan juga, pelayanan juga dimaksimalkan. Insya Allah semuanya aman-aman aja gitu. Terus untuk yang soal satu apa tadi? Pelanggan ya. Kalau pelanggan kan otomatis ikut dari itu Mbak ya, kompetitor tadi Mbak ya. Kalau pasar garment sendiri itu pasti ada terus karena memang garment itu sangat dibutuhkan, termasuk 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan. Jadi sandang itu sangat dibutuhkan. Kalau kita usaha Mbak ya, masih di tahap 3 ini, sandang, pangan, papan, insya Allah akan minimal itu survive. Kalau bangkrut sih enggak. Kalau orangnya yang kesalahan pelakunya mungkin ya bisa bangkrut. Tapi kalau dengan manajemen yang benar, tata cara usaha yang benar, jalan kok itu. Untuk selanjutnya, bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam usaha Mas ini? Contohnya. Oke, 3 contoh. 1. Tadi ada yang WA saya. Yang pertama. Ya, Ulif. Nah, itu kan sama langsung dapat balasan otomatis ya, Pak ya? Iya. Nah, hal semacam itu lebih tepatnya kita perlakukan sebagai etika. Karena apa? 1. Saat ada customer masuk atau kita akan prospek lah, itu namanya kan prospek ya. Customer yang tanya-tanya namanya prospek, entah itu dia order apa enggak, yang penting itu prospek. Dan itu dia itu database atau calon customer kita selanjutnya. Next day atau next month, next selanjutnya lah, dia bisa jadi customer kita meskipun saat itu tidak jadi. Maka dari itu, siapapun yang ngechat sampean, kalau sampean punya usaha, jangan sampai nomor itu nggak kalian simpan. Kasihkan, kalau bisa di folder ya Pak ya, taruh folder khusus customer, meskipun mereka cuma tanya-tanya. 1, jangan pernah itu, jangan pernah melayani customer yang
hanya segala tanya dengan malas-malasan. Tetap kita harus layani dengan profesional. Yang kedua, untuk pelayanan di offline, katakan ada orang yang datang ke kantor atau datang ke workshop ini, minimal tempat itu harus ada tempat apa namanya, tempat penerimaan tamu, terus tempat-tempat atau hidangan dan lain-lain, air dan lain-lain. Itu kan termasuk etika juga dan pelayanan, dan itu sangat-sangat berpengaruh ke loyalitas. Bahkan kalau pelanggan nggak jadi order karena pelayanan atau itu sampean etika sampean bagus, dia malah sungkan bisa jadi order kan gitu. Terus dengan pelayanan yang bagus, dengan hasil yang maksimal, dia bakalan balik lagi dan balik lagi. Itulah namanya repeat order di situ. Kemudian soal etika juga, kalau bisa semuanya itu by system, Mbak ya. Kalau kalian jadi reseller atau pembisnis online shop gitu, atau semua yang serba online itu kalau bisa semuanya by system. Jadi gimana caranya saat ada customer masuk itu semuanya bisa jalan tanpa sampean harus terlengi mantau terus itu apa namanya HP kan gitu. Contoh sampean bisa pakai Bitlink atau sampean bisa pakai WhatsApp bisnis atau bisa pakai link ID. Nah, hal seperti itu kan bisa membantu kalian. Katakan ada customer tanya, jebret ini assalamualaikum, langsung ada balasan otomatis seperti ini. Ya begini kayak saya tadi pas dia tanya begini, nanti ada penjelasan lagi yang otomatis dibalas sampai pada beberapa pertanyaan yang memang harus sampean jawab sendiri. Nah, maka dari itu juga termasuk etika gimana caranya melayani customer dengan cepat kan gitu. Karena semua customer itu nggak mau dilayani dengan lambat-lambat kan gitu. Semuanya pengen gercep lah, pengen dibalas dengan gerak cepat kan gitu. Ya, cukup sekian Mas yang dapat kelompok kami tanyakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya. Yaudah, saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.